Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini kita akan membahas tentang pendekatan humanistik dan pragmatik dalam komunikasi antar pribadi. Jadi, pendekatan humanistik dalam KAP itu eh, terdiri dari keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Yang pertama adalah keterbukaan. Jadi, di sini adalah bersedia menerima masukan dan memberikan informasi penting. Contoh, saat kita meminta saran, kita jujur memberikan pendapat tanpa menyembunyikan hal-hal yang penting. Jadi, di sini ada saling sikap, saling terbuka. Yang kedua adalah empati. Jadi, uh, memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Misal ketika teman sedih, kita berusaha untuk memposisikan diri seperti dia dan memberikan dukungan tanpa menghakimi. Yang ketiga adalah sikap mendukung. Jadi selalu memberikan dukungan dalam komunikasi. Contohnya saat rekan kerja berbagi ide, kita mendukung dengan memberikan tanggapan yang positif dan tidak menolak secara langsung. Kemudian ada sikap positif. Jadi memiliki sikap menghargai dan berpikir positif tentang orang lain. Misalnya memberikan pujian saat seseorang melakukan hal baik dan selalu berpikir yang baik tentang tindakan orang lain. Yang kedua ada kesetaraan. Jadi menganggap semua orang setara dan menghargai pendapat mereka. Di sini contohnya dalam diskusi kelompok, kita mendengarkan setiap pendapat atau masukan dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Jadi di sini saling ya. Kemudian, pendekatan pragmatik dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah confidence atau percaya diri, imediasi atau kesegeraan. Lalu ada interaction management adalah pengelolaan interaksi. Lalu ada expressiveness atau daya ekspresi. Lalu ada other orientation atau orientasi pada orang lain. Yang terakhir ada emotion and communication, jadi emosi dan komunikasi. Yang pertama itu adalah kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri adalah keyakinan atas kemampuan diri sendiri tanpa rasa cemas. Misalnya berani berbicara depan kelas karena yakin dengan apa yang akan disampaikan. Aspek kepercayaan diri adalah ada keyakinan akan kemampuan diri, optimis, objektif, dan bertanggung jawab. Sedangkan jenis kepercayaan diri adalah tingkah laku, emosional, dan spiritual. Lalu, faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri ada internal dan eksternal. Yang internal adalah konsep diri, ada harga diri, ada kondisi fisik, dan pengalaman hidup. Sedangkan eksternal ada pendidikan, lingkungan, udah itu aja ya. Jadi yang pendidikan itu adalah tingkat pendidikan juga mempengaruhi kepercayaan diri, sedangkan lingkungan adalah dukungan dari orang-orang sekitar. Sedangkan proses terbentuknya kepercayaan diri adalah yang pertama, kepribadian yang baik. Yang kedua, menghargai kelebihan. Jadi dia bisa tahu dan memanfaatkan apa kelebihan dia. Yang kedua, reaksi terhadap kelemahan. Jadi kita bisa paham kelemahan kita dan gimana kita memperbaikinya. Lalu yang keempat adalah pengalaman hidup. Jadi menggunakan pengalaman untuk membangun kepercayaan diri. Lalu kemudian adalah kesegeraan. Jadi di sini menunjukkan ketertarikan atau perhatian penuh saat berbicara dengan orang lain.
Ini membantu menciptakan rasa kedekatan atau apa ya? Jadi kayak kita tuh ekspresif gitu ketika kita bisa mungkin berkomunikasi dengan orang lain. Jadi dia pun merasa tertarik. Ciri-ciri kesegaraan adalah kontak mata, kayak yang kayak mata-matanya kayak eh, ingin tahu atau eh, kayak berbinar-binar ya. Kita harus di situ harus bisa menjaga kontak mata. Kemudian adalah tersenyum dan menunjukkan ketertarikan. Lalu menyebut namanya itu akan lebih kita merasa dihargai ya ketika orang lain menyebut nama kita, menyebut lawan bicara kita. Lalu fokus pada ucapan lawan bicara. Jadi kita harus fokus nih apa uh, yang dia sedang bicarakan. Lalu sensitif terhadap budaya. Jadi menghormati budaya lawan bicara. Misal, misal ini, jadi kayak tidak berbicara tentang, tidak bertanya tentang umur atau pekerjaan dengan orang yang baru kita kenal. Karena hal tersebut adalah sensitif. Lalu ada interaction management atau pengelolaan interaksi. Jadi ciri-cirinya adalah menjaga peran pembicara atau pendengar, menjaga kelancaran percakapan, konsisten antara komunikasi verbal dan nonverbal. Lalu yang kedua itu adalah daya ekspresi. Jadi di sini ciri-cirinya adalah mengubah kecepatan vokal, nada, volume, dan ritme. Menggunakan gerak tubuh yang tepat dan kontak mata. Lalu memberikan feedback verbal dan nonverbal. Lalu sensitif terhadap budaya dalam daya ekspresi. Kemudian ada orientasi pada orang lain. Nah, ciri-cirinya adalah menunjukkan sikap menghargai, mengakui perasaan orang lain, mengakui kehadiran dan kepentingan orang lain, fokus pada pembicaraan, menggunakan pertanyaan terbuka. Ini di sini contohnya, bagaimana pendapat kamu? Lalu yang terakhir memberikan ruang orang lain untuk berekspresi. Jadi kita jangan memotong pembicaraan. Lalu di sini ada emosi dan komunikasi. Jadi emosi adalah perasaan yang muncul ketika kita berhadapan dengan situasi tertentu, baik positif maupun negatif. Ciri-cirinya pengalaman emosi pribadi, perubahan fisik, uh, misal ketika marah jantung berdegup kencang dan wajah memerah. Lalu emosi terekspresi dalam perilaku. Contohnya tersenyum saat senang atau berbicara dengan nada yang tinggi saat marah. Kemudian ada emosi sebagai motivasi. Jadi contohnya rasa takut membuat kita menjauh dari bahaya, sementara rasa senang membuat kita ingin mendekati sesuatu yang menyenangkan. Teknik mengkomunikasikan emosi ada yang pertama identifikasi emosi. Jadi kita harus sadar nih kita sedang marah atau sedih sebelum kita berbicara. Lalu mengekspresikan emosi di memilih waktu yang tepat untuk berbicara. Lalu aku emosi, mengaku pada diri sendiri bahwa kamu misal merasa kecewa. Fungsi emosi dalam komunikasi yaitu membantu kita berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan dan memahami perasaan orang lain. Oke, sekian penjelasan hari ini tentang pendekatan humanistik dan pragmatik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.